Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Di video kali ini kita mau bahas tentang prediksi dan juga nasib saham Unilever dan juga Sampurna di tahun 2022. Kita juga akan bahas tentang kinerja dan fundamental terbaru dari kedua saham ini, serta tips kalau menurut Kanala ID. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti kursus online investasi saham A sampai Z. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini ya. Nah, buat kamu yang mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti webinar belajar analisis fundamental saham. Webinarnya akan kembali kita adakan pada Sabtu 26 Maret 2022 dan inilah materi yang akan dibahas di webinar ini. Benefit yang didapat peserta nanti akan mendapatkan materi webinar, lalu mendapatkan rekaman video webinar dan bisa tanya jawab saham langsung bersama Kanala ID. Dan tentunya untuk pendaftaran kamu bisa langsung DM ke IG Kanala ID atau WhatsApp ke nomor berikut. Kita mulai dari saham Unilever dulu. Dalam 5 tahun terakhir, saham ini tuh sudah turun lebih dari 50%. Kalau kita lihat ini gambaran grafiknya, dia harganya turun sangat signifikan. Namun walaupun sudah turun sangat signifikan, price earning ratio dari Unilever ini masih tergolong cukup tinggi, yaitu 25 kali lipat tentunya. Untuk yield dividen, kalau lihat data yield terbaru itu sekitar 4%-an. Nah, Unilever ini produk-produknya sudah tidak asing karena sangat dekat dengan keseharian kita. Ada merek seperti Sunlight, Pepsodent, kemudian juga Sariwangi, dan banyak lagi. Ini baru sebagian dari contoh merek-merek yang mereka punya, baik itu yang di Indonesia ataupun yang beroperasi di seluruh dunia. Untuk Unilever Indonesia, itu komposisi pemegang sahamnya, saham publiknya hanya sekitar 15%. Nah, ini gambaran fundamental Unilever Indonesia dalam 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat sampai dengan tahun buku 2019, itu kinerjanya masih tergolong bagus. Tapi memang begitu dihantam pandemi di 2020 dan di 2021, kinerja mereka tuh langsung anjlok cukup signifikan. Baik dari sisi pendapatan ataupun laba bersih mengalami penurunan yang signifikan. Dan terlihat juga di grafik ini, kalau kita bandingkan antara gross margin dan net profit margin dalam rata-rata 5 tahun terakhir, lalu kita bandingkan dengan 12 bulan terakhir, itu juga mengalami penurunan. Walaupun demikian, dari sisi margin, profitabilitasnya menurut kita masih cukup oke untuk Unilever ini. Dan dari sisi dividen pun tidak ada masalah, karena dividen dari Unilever ini sangat konsisten dan mereka setahun itu bisa bagi dividen 2 kali. Nah, bagaimana dengan kinerjanya di tahun buku 2021? Kalau kita lihat dari laporan keuangan 2021, laba bersih Unilever di tahun 2021 itu mengalami penurunan hanya sekitar 5,75 triliun rupiah, turun dari 7,1 triliun pada tahun 2020 kemarin. Nah, penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan nilai penjualan dari Unilever. Nah, ini gambaran segmen usaha Unilever Indonesia. Kalau kita lihat, itu segmen terbesar ada di bagian kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh. Tapi justru di segmen tersebut yang mengalami penurunan, hanya segmen makanan dan minuman yang masih mengalami pertumbuhan tipis di situ. Nah, ini gambarannya kalau kita lihat dari sisi return on equity ataupun return on asset, Unilever juga masih tergolong bagus karena baik ROE dan ROA-nya tergolong cukup tinggi untuk Unilever Indonesia. Nah, ini gambaran proyeksi Unilever di tahun 2022. Kalau kita lihat earning per share Unilever di tahun buku 2021 itu 151. Dan berdasarkan EPS itu, Kanala mencoba membuat asumsi perhitungan untuk tahun 2022. Kalau kita lihat untuk dividen yield Unilever di tahun 2022 ini, kalau memakai EPS di 2021 dan payout ratio Unilever ini biasanya 100%. Jadi kita asumsikan semuanya dibagi jadi dividen. Nah, jika demikian yield dividen Unilever pun itu hanya sekitar 3,9%, terutama kalau mengacu pada harga saham saat 23 Februari 2022. Dan untuk target harga mungkin kita perkirakan hanya di 3 ribuan saham Unilever untuk tahun 2022. Nah, dibandingkan dengan Unilever Indonesia, kalau menurut Kanala justru lebih menarik induknya Unilever yang ada di New York Stock Exchange karena secara valuasi lebih murah dan kinerjanya juga masih menunjukkan kinerja yang baik. Buat kamu yang mau belajar investasi saham di Amerika, bisa ikuti online course dari Kanala ID ya, linknya ada di deskripsi. Berikutnya kita bahas tentang saham Sampurna nih. Dalam 5 tahun terakhir, harga sahamnya sudah turun lebih dari 75%, jadi sudah sangat terdiskon sebenarnya untuk harga sahamnya. Namun valuasinya saham Sampurna masih tergolong cukup tinggi, price earning ratio-nya sekitar 15 kali ketika video ini dibuat. Mungkin kalau kamu pernah nonton video Kanala yang ini, kamu ingat bahwa di situ saham Sampurna sempat masuk di dalam portofolio Kanala ID. Namun sayangnya sekarang HMSP sudah tidak menjadi bagian dari portofolio Mimin Kanala. Hal ini dikarenakan menurut kita kinerja sahamnya kurang menarik, lalu fundamentalnya mengalami penurunan, dan sektor ini penuh tantangan terutama dengan kenaikan cukai rokok.
Nah, ini fundamental HMSP 5 tahun terakhir. Kalau kita lihat gambarannya sebagai berikut. Di tahun buku 2020, perusahaan mengalami penurunan penjualan dan juga laba bersih. Tercatat di tahun buku 2020, laba bersih Sampurna itu hanya sekitar 8,5 triliun rupiah. Turun cukup signifikan dibandingkan tahun buku 2019. Namun kalau kita lihat untuk kinerja terbaru sampai dengan 3 kuartal pertama 2021, juga tercatat masih mengalami penurunan. Terutama yang sangat signifikan itu terlihat di bulan atau sampai dengan periode September 2021. Ini gambaran profitabilitas dari HMSP. Kalau kita lihat untuk gross marginnya itu ada di angka sekitar 17%. Kemudian untuk net profit marginnya kalau kita lihat mereka dalam 12 bulan terakhir itu ada di level sekitar 7,4%. Jadi marginnya cukup tertekan untuk HMSP ini. Nah, bagaimana dengan kinerjanya sampai dengan kuartal 3 2021? Secara laba mereka mengalami penurunan. Sampai dengan kuartal 3 itu net profit dari HMSP ini hanya sekitar 5,5 triliun rupiah. Di sini kita pakai kinerja per kuartal 3 2021 karena saat video ini dibuat itu belum ada rilis laporan keuangan full year 2021 dari Sampurna. Untuk EPS-nya itu ada di angka Rp48, turun dari Rp59 pada periode yang sama tahun lalu. Ini gambaran untuk dari sisi penjualan, sebenarnya Sampurna ini masih mengalami kenaikan. Terlihat di sini segmen-segmen seperti SKM, kemudian SKT itu memberikan kontribusi yang sangat signifikan pada penjualan Sampurna. Lantas bagaimana proyeksi Kanala untuk HMSP di 2022? Kita perkirakan EPS-nya HMSP di tahun buku 2021 itu sekitar Rp62,4 atau ya mungkin sekitar Rp62. Nah, kalau kita estimasikan payout ratio dividennya bisa 100%, maka yield dividen Sampurna pada tanggal 23 Februari 2022 adalah 6,4%. Satu angka yang sebenarnya masih cukup signifikan dan menurut kita cukup menarik. Hanya saja memang kalau misalkan di tahun-tahun mendatang ada penurunan laba bersih dari Sampurna, maka yield dividen ini mungkin akan menjadi lebih kecil walaupun tetap tergolong tinggi. Nah, kalau terkait target harga, kita pakai asumsi price earning ratio 12 kali untuk HMSP. Jadi kita perkirakan di 2022, sahamnya Sampurna ini mungkin masih akan bergerak di sekitar harga 700-an atau mungkin sampai 900 seperti saat ini. Namun, menurut kita akan cukup sulit untuk dia bisa pulih kembali seperti beberapa tahun lalu. Ini kalau kita lihat, justru induk usaha dari Sampurna yaitu Philip Morris membukukan kinerja yang lebih baik. Bahkan sampai dengan tahun buku 2021, dari sisi pendapatan ataupun net profit, si Philip Morris ini justru sangat baik kita bisa lihat di sana. Intinya adalah, menurut Kanala, Sampurna dan Unilever bukan menjadi saham yang menarik di 2022, terutama kalau kita pertimbangkan dari sisi kinerja dan valuasinya saat video ini dibuat. Nah, kalau misalkan memang ingin koleksi Unilever atau Sampurna, kalau kita pribadi lebih suka untuk memilih Unilever dan Philip Morris yang ada di New York Stock Exchange. Dan UNVR dan HMSP itu akan jadi lebih menarik kalau valuasinya jauh lebih murah dibanding valuasi saat ini, karena yield dividen bisa makin besar. Semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe ya.